Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Gemi Astari dengan NPM 19061040300003. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari program bimbingan dan konseling MTS Negeri 2 Aceh Besar tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Jadi yang akan dibahas dalam tugas ini yaitu yang pertama ada rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan tema atau topik, evaluasi dan pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, anggaran biaya, program semester, serta rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Baik, yang pertama ada rasional, di mana paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi kebutuhan dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangannya. Di mana bimbingan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya, sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dan Kompetensi Dasar atau SKKPD. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder dari sekolah. Oke, selanjutnya ada dasar hukum. Di sini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama adalah pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik yang telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Nah, selanjutnya ada konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya wiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain. Nah, selanjutnya ada Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah. Selanjutnya ada beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang menyatakan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan muslihat tambahan adalah pengumpulan bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahunnya. Selanjutnya ada Peraturan Pementeri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Selanjutnya ada Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP atau MTS Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA atau MA dan Nomor 70 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK atau MAK. Nah, selanjutnya ada visi dan misi. Di sini ada visi dan misi dari madrasah. Visi dari madrasah ini terwujudnya siswa yang beriman, berilmu, beramal, berprestasi, dan berkarakter. Serta misi dari madrasah ini menambah keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan melahirkan kesadaran beribadah serta merahlazul karimah. Menginternalisasikan dan mengkorealisasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran serta tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang dinamis, strategis, dan inovatif melalui sistem Mr. Learning yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Meningkatkan kesadaran siswa untuk belajar dan beramal ke arah yang lebih baik dan mencerminkan siswa yang berkarakter. Memaksimalkan kegiatan kulikuler
yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, meningkatkan profesionalisme, proporsionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang berkarakter, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mewujudkan kenyamanan dan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada visi dan misi dari BK. Di sini visinya itu yaitu terwujudnya perkembangan peserta didik yang optimal dalam hal kedisiplinan, unggul dalam berprestasi, sikap dan kepribadian yang terpuji, kemandirian, serta kecakapan berdaya saing dilandasi dengan iman dan takwa. Misinya yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan potensi peserta didik yang unggul dalam kedisiplinan, kejujuran, kekreatifan, kemandirian, dan berjiwa entrepreneur sehingga mampu bersaing dalam era global. Menumbuh sikap dan kepribadian yang terpuji, mewujudkan layanan prima dalam pengelola sekolah melalui sistem manajemen mutu ISO 9001 sampai 2008. Nah, selanjutnya ada deskripsi kebutuhan. Di mana deskripsi kebutuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu profil kelas, profil siswa, serta deskripsi kebutuhan dari peserta didik. Di mana di profil kelas, item tertinggi ada 10 item yang mendapatkan responden 11 kurang dari 8 per item. Di mana persentase tertinggi berada di posisi pribadi yang sering yang itemnya itu yaitu sering kecanduan handphone, yaitu ada 23%, serta kurang percaya diri dan selalu merasa sedih itu berada di 26%. Jadi persentase tertinggi ada di bidang pribadi. Selanjutnya item terendah 71 item yaitu responden 4-0 per item. Sedangkan item sedang ada 105 item, responden 7 kurang dari 4 per item. Selanjutnya ada profil siswa, di mana di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari profil siswa tersebut. Yang pertama, siswa yang pertama atau responden yang pertama ada 29% dengan 45 masalah. Jika dikaji dengan persennya hanya 29%. Selanjutnya dari konseling kedua yaitu 30% dengan 48 masalah. Selanjutnya konseling 3 22% dengan 34 masalah. Selanjutnya konseling keempat 44% dengan 48 masalah. Selanjutnya konseling kelima 34% dengan 53 masalah. Selanjutnya ada konseling ke-6 41% dengan 63 masalah. Selanjutnya konseling ke-7 ada 47% dengan 73 masalah. Selanjutnya konseling ke-8 45% dengan 69 masalah. Konseling ke-9 52% dengan 81 masalah. Dan konseling terakhir atau konseling ke-10 yaitu 44% dengan 68 masalah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sangat besar itu diraih oleh konseling yang nomor 9, yaitu dengan 52% memiliki dari 81 masalah yang ada. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan, deskripsi rumusan kebutuhan. Di mana di sini ada saya cantumkan contohnya, yaitu misalnya badan terlalu kurus atau terlalu gemuk, maka di sini deskripsi kebutuhannya itu menerima dengan positif kondisi baik. Terus jika sering pening atau sakit, itu juga menerima dengan positif kondisi yang baik. Nah, jika masalahnya itu berat badan terus berkurang atau bertambah, maka rumusan kebutuhannya menjaga kondisi fisik dan pola hidup yang sehat. Itu ada di bidang pribadi. Nah, jika di bidang sosial, maka kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, rumusan kebutuhannya itu kemampuan memiliki rasa empati. Ada juga hubungan pertemanan yang tak tahan lama. Itu rumusan kebutuhannya itu kemampuan dalam pertemanan. Itu di bidang sosial. Sedangkan jika di bidang belajar, misalnya itu tidak menyukai sekolah tempat belajar dia sekarang. Nah, rumusan kebutuhannya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dan ada juga meragukan kegunaan sekolah yang dimasuki sekarang. Nah, rumusan kebutuhannya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya, jika di bidang karir, ada itu cemas akan terpaksa bekerja untuk memperoleh penghasilan atau uang. Nah, di sini rumusan kebutuhan untuk hal ini berpikir positif dan persiapan untuk karir. Nah, selanjutnya yaitu rumusan tujuan. Di sini rumusan tujuan juga sama seperti deskripsi permasalahan tadi, yaitu di sini sambungannya
di bidang pribadi itu menerima dengan positif kondisi fisik. Maka rumusan tujuannya, peserta didik menerima dan mensyukuri kondisi fisik yang ada pada dirinya. Itu jika di bidang pribadi. Maka ada di bidang sosial. Di bidang sosial, kemampuan dalam pertemanan. Nah, jadi rumusan tujuannya itu peserta didik mampu dalam berteman. Itu di bidang sosial. Jika di bidang belajar beradaptasi dengan baik. Nah, rumusan tujuannya itu peserta didik harus mampu belajar beradaptasi dengan baik. Jika di bidang karir, berpikir positif dan persiapan karir. Nah, di sini rumusan tujuannya itu peserta didik harus mampu berpikir positif dan harus mampu mempersiapkan karirnya untuk masa depan. Oke, selanjutnya ada komponen layanan. Nah, komponen layanan ini juga dibagi menjadi 4, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, serta dukungan sistem. Di mana layanan dasar ini adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan layanan peminatan ini yaitu proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir yang bertujuan untuk membantu peserta didik belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan sendiri secara proaktif terhadap informasi layanan peminatan dan perencanaan individual yang berisi aktivitas membantu setiap peserta didik untuk mengembangkan dan meninjau minat dan perencanaan karir untuk kedepannya. Selanjutnya layanan responsif. Layanan responsif ini adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik. Nah, pada konteks layanan responsif ini di sekolah dasar, guru bimbingan konselor memberikan intervensi secara singkat. Pada layanan responsif juga dilakukan advokasi yang menitik beratkan pada membantu peserta didik untuk memilih kesempatan yang sama dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya yang terakhir ada dukungan sistem, di mana dukungan sistem ini merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya, part selanjutnya ada bidang layanan. Di sini bimbingan konseling yang akan dilaksanakan pada peserta didik kelas 7 MTS Negeri 2 Banda Aceh diharapkan dapat memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik atau konseli. Nah, di sini ada 4 bidang juga. Yang pertama yaitu pribadi, sosial, belajar, karir. Di mana jika di bidang pribadi, aspek perkembangan peserta didik atau konseli dikembangkan itu meliputi yaitu memahami potensi diri dan memahami kelebihan diri dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis, serta mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan, serta kondisi fisik untuk mencapai kesuksesan dan kehidupannya, serta menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Selanjutnya ada sosial. Di sini aspek perkembangan dari dari sosial itu yaitu berempati terhadap kondisi orang lain, memahami keragaman latar budaya sosial orang lain, menghormati dan menghargai orang lain, menyesuaikan dengan diri dan norma dan perilaku, serta mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Nah, belajar dari aspek yang belajar ini menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan dari belajar tersebut, serta memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif dan baik, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang masa pendidikan, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi ujian. Nah, karir, di mana aspek perkembangan yang dari karir ini yaitu kematangan emosi dan fisik dalam membuat keputusan karir, kesadaran pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kesempatan karir, kesadaran hubungan antara pekerjaan dan belajar, serta keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi dari karir. Selanjutnya,
ada rencana operasional atau action plan. Nah, action plan ini merupakan rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik atau konseli, serta standar kompetensi kemandirian siswa atau SKKPD. Nah, di sini ada di rencana kegiatan atau action plan ini ada bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, alat dan media, evaluasi, ekuivalen. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contoh. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contoh tentang rencana kegiatan atau action plan dari bimbingan konseling kelas 7 MTS Negeri 2 Aceh Besar tahun pelajaran 2022 sampai tahun pelajaran 2023. Nah, di sini yang pertama di bidang pribadi saya ada buat tujuan layanannya itu peserta didik dapat menerima kondisi fisiknya dengan positif. Komponen layanan layanan dasar, strategi layanan bimbingan klasikal, materi layanan kondisi fisik dengan positif, metode ceramah dan diskusi, media PPT atau dan laptop, evaluasi yaitu dengan cara wawancara. Nah, di bidang sosial saya ada mengambil tujuan layanan itu peserta didik mampu mengelola keuangan, komponen layanan responsif, strategi layanan, konseling kelompok, materi layanan, pengelola keuangan, metode disesuaikan dengan jangka pendeknya, evaluasi yaitu dengan wawancara juga. Di bidang belajar, tujuan layanan peserta didik dapat memahami mengenai perencanaan karir atau perencanaan belajar. Layanannya yaitu layanan dasar, strategi layanannya bimbingan klasikal, materi layanannya pemahaman mengenai perencanaan karir, metodenya diskusi, medianya PPT, video, dan infokus, evaluasinya yaitu dengan menggunakan wawancara. Nah, selanjutnya ada pengembangan tema atau topik. Nah, tema atau topik ini merupakan rincian, lanjut, dan identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang akan dituangkan dalam RPLBK atau Rencana Pelaksanaan Bimbingan Konseling. Adapun di sini saya ada buat, saya mencantumkan salah satu contohnya. Tujuan layanannya, peserta didik menerima dan mensyukuri kondisi fisik yang ada pada dirinya, serta menjaga kondisi fisik agar tidak rentan sakit. Materi layanan, pola hidup sehat, submateri, makna pola hidup sehat, tips menjaga pola hidup sehat, makanan yang cocok untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, olahraga yang cukup, mensyukuri fisik atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alokasi waktunya yaitu 2 jam pembelajaran. Ada juga di bidang sosial. Di bidang sosial, peserta didik mampu memiliki teman akrab, mampu memiliki perilaku yang baik dan sosial yang bagus. Nah, materi layanan itu cara bergaul dengan teman sebaya, submaterinya makna bergaul, siapa teman baikmu, tips bergaul dengan teman sebaya, cara mengatasi terbawa arus teman sebaya, jangan diikuti jika diajak dengan yang tidak baik. Itu alokasi waktu juga 2 jam pembelajaran. Selanjutnya di bidang belajar, peserta didik harus mampu memahami secara positif belajar itu apa. Nah, materi layanannya itu, belajar itu menyenangkan loh. Nah, submateri layanan, definisi belajar, pentingnya belajar, manfaat belajar, tips agar belajar itu menjadi menyenangkan. Nah, itu juga memiliki alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Nah, di bidang karir, peserta didik mampu memahami minat dan bakat yang sesuai dengan potensi dirinya. Nah, materi layanannya mengenali potensi minat dan bakat dengan teknik research. Nah, submaterinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan nantinya. Alokasi waktu juga 2 jam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada evaluasi laporan dan tindak lanjut sarana dan prasarana. Nah,
Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen layanan bimbingan dan konseling, di mana fokus ini menilai diraganya pada perkembangan, memahami diri, sikap, dan perilaku yang diperoleh berkaitan dengan materi, tema, atau topik masalah yang akan dibahas nantinya. Perasaan positif sebagai dampak dari proses atau materi topik masalah yang dibahas. Nah, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan dalam rangka mewujudkan upaya pengembangan atau perbaikan masalah. Nah, langkah-langkahnya itu menyusun rencana evaluasi, pengumpulan data, analisis interpretasi data. Nah, selanjutnya ada pelaporan, di mana pelaporan merupakan langkah kelanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberikan uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Di sini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama, sistematika laporan hendaknya logis dan dapat Yang kedua, deskripsi laporan yang disusun hendaknya memperhatikan kaidah penulisan dan kebahasaan yang telah dilakukan. Yang terakhir, laporan pelaksanaan program bimbingan konseling harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Langkah-langkahnya itu tahap persiapan, pengumpulan dan penyajian data, penulisan laporan, serta sistematika laporan. Terakhir, ada tindak lanjut. Dalam tindak lanjut, dalam kegiatan evaluasi merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Langkah-langkahnya yaitu menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan, dan menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan dan pengembangannya, serta melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Serta ada sarana prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana itu memerlukan bimbingan konseling yang cukup memadai. Ruang yang dimaksud hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga peserta didik yang berkunjung merasa senang dan nyaman. Sedangkan sarana dan prasarana berisi fasilitas dan perlengkapan yang mendukung terhadap keterlaksanaannya program bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya ada membuat uraian sarana dan prasarana. Yang pertama, uraian kebutuhan, ruang bimbingan dan konseling. Fasilitasnya itu ruang 3x4, satuannya 1 dengan harga 5 juta. Kursi 10 dengan harga 500.000, meja 2 dengan harga 400.000, penerangan 2 dengan harga 80.000, kipas angin 2 dengan harga 1 juta. Manfaatnya memfasilitasi dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dengan nyaman. Ada ATK, yaitu kertas A4 2 rim 80.000, spidol 1 pak 30.000, papan tulis 1 buah 70.000, pulpen 1 pak 20.000, buku 1 pak 20.000, penjilitan 5 buah 100.000. Nah, manfaatnya memudahkan dalam mengadministrasian dan penyusunan program BK. Jadi, jumlah total dari ini semua yaitu ada 7.300.000. Nah, selanjutnya yang selanjutnya ada anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini menyesuaikan dengan anggaran sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian kebutuhan yang ada. Nah, rencana anggaran ini berisi uraian kegiatan dan rincian besar anggaran yang dibutuhkan. Jumlah besar anggaran menunjukkan kebutuhan besarnya anggaran untuk mendukung keterlaksanaannya program bimbingan dan konseling. Nah, adapun di sini ada rencana anggaran yang saya buat, yaitu layanan BK, ada volume dan jumlah. Home visit 2 orang kali 3 kali, observasi kali 50 sama dengan ada 300.000. Nah, pembuatan media BK, 5 media BK dikali 200.000 ada 1 juta. Transportasi untuk layanan advokasi 2 dikali 200.000 ada 400.000. Nah, bahan yang habis pakai ada kertas A4 2 dikali 40.000 yaitu 80.000. Spidol 1 dikali 30.000 yaitu 30.000. Buku 1 dikali 20.000 yaitu 20.000. Pulpen 1 dikali 20.000 yaitu 20.000. Papan tulis 1 dikali 70.000 yaitu 70.000. Penjilitan 5 dikali 20.000 yaitu 100.000. Sarana dan prasarana, ruang 3x4 meter, 1 dikali 5 juta yaitu 5 juta, kursi 10 kali 50.000 yaitu 500.000, meja 2 kali 200.000 yaitu 400.000, penerangan 2 dikali 40.000 yaitu ada 80.000, kipas angin 2 dikali 1 juta ada 1 juta.
Maaf, sebulan itu 2 kali 500.000. Nah, ada juga biaya yang tak terduga, yaitu saya mencoba menyiapkan yaitu 500.000. Jadi, total dari biaya ini semua adalah Rp9.500.000. Selanjutnya ada prosem, yaitu program semester. Di sini saya membuat program semester ganjil kelas 7 MTS Negeri 2 Aceh Besar. Tahun ajaran 2002 dan 2003. Nah, pembagian tugas guru bimbingan dan konseling itu di bulan Juli. Asesmen kebutuhan juga di bulan Juli. Menanyakan program bimbingan konseling juga di bulan Juli. Serta layanan bimbingan dan konseling. Ada yang pertama bimbingan klasikal kurang percaya diri, itu berada di bulan Agustus awal. Kurang bisa manajemen waktu bulan Agustus awal juga. Bahaya kecanduan handphone itu saya buat di bulan Agustus juga. Pola hidup bersih dan sehat itu di bulan Agustus di minggu terakhir. Pembagian alokasi waktu organisasi dan sekolah minggu terakhir. Tugasku tanggung jawabku itu di bulan 9. Mengatur pola hidup sehat itu konseling kelompok ada di bulan 7. Nah, selanjutnya ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, di sini saya ada buat contoh rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Itu komponen layanan dasar, bidang layanan pribadi, tema atau topik, membangun rasa percaya diri, fungsi layanan pemahaman, tujuan umum. Peserta didik atau konseling mampu membangun rasa percaya diri dengan baik. Tujuan khusus yaitu peserta didik atau konseling dapat menjelaskan pentingnya rasa percaya diri. Peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri rasa percaya diri. Peserta didik dapat mengumpulkan manfaat rasa percaya diri. Serta ini ditujukan untuk kelas 7. Materinya itu penting menjadi orang yang percaya diri. Ciri-ciri orang yang percaya diri, manfaat orang percaya diri, proses membentuk rasa percaya diri, cara membangun rasa percaya diri. Waktu, 2 kali pertemuan, serta ada sumber, serta ada tahap awal, tahap inti, tahap penutup, dan evaluasi. Nah, di sini saya ada juga penilaian diri jika sudah melakukan kegiatan klasikal dengan rasa percaya diri. Maka saya buat penilaian instrumen hasil supaya dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan dari peserta didik, serta instrumen penilaian proses, yaitu ada keterlaksanaan program, perolehan siswa pasca layanan, perhatian peserta didik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dan terima kasih yang sudah membaca dari program saya kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.